Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqaha man arada lahul khair fid dini wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihil mayamin wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati dan yang saya harapkan doa dan keridhoannya para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para hujaz, wabil khusus al-mukarram wal mu'azzam, insan yang bermoral tinggi yang patut kita teladani kasih sayangnya untuk menuntun kita ke syurgawi. Beliaulah pengasih serta pengasuh pondok pesantren Miftahul Bidayah yang tak pernah kering lisannya dari butiran-butiran hikmah yang selalu menjadi inspirasi para santrinya. Kita doakan guru kita beserta keluarganya, barakallahu fi ilmihim, amin, wa barakallahu fi rizkihim, amin, wa barakallahu fi tuli hayatihim, amin. Dan yang saya hormati pada kesepuhan, pada tokoh masyarakat dan kesepuhan Kampung Ketileng, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, wabil khusus kepada keluarga besar Sohibul Hajah yang mudah-mudahan putra-putrinya dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Puja yang menjadi penghias kata, puji yang menjadi penyejuk hati. Maha suci zat yang melimpahkan kepada makhluknya akan nikmat menetapkan ketetapannya dengan rahmat sehingga menjadikan kita jauh dari maksiat dan kembali kepadanya dengan taubat, yakni Allahu Rabbul Manan. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada sosok yang tercipta dari cahaya, yang tertulis namanya di pintu syurga, bersanding namanya dengan Allah Sang Pencipta. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya yang suci, kepada para sahabatnya yang sejati, dan kita selaku umatnya yang menantikan syafaatul uzmah di hari kiamat nanti. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini ada dua poin penting yang bisa kita ambil. Poin yang pertama, dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, yaitu menjadi ajang silaturahmi. Kenapa kita harus menjaga tali silaturahmi? Karena banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan bersilaturahmi. Mana di antaranya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaturahmi tazidul umrah. Silaturahmi itu
bisa menambah atau memanjangkan umur kita. Mengapa? Dengan bersilaturahmi umur kita menjadi panjang? Karena dalam silaturahmi banyak kebahagiaan, banyak doa yang terucapkan, banyak pula rahmat yang diturunkan. Alhamdulillah. Dan di antara keutamaan lainnya yang tidak kalah besarnya, bahwasannya dengan kita menyambung tali silaturahmi akan bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Suatu hari Rasulullah didatangi seorang Arab Badui. Kemudian orang Arab Badui itu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku dengan amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Kemudian Nabi pun menjawab, "Beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, kau mendirikan solat, kau menunaikan zakat, dan yang terakhir kau menyambung tali silaturahmimu." Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Arab Badui ini pergi, maka apa kata Nabi? Beliau bersabda, "Seandainya Arab Badui dia melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku yang 4 tadi, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi, maka dia akan masuk surga." Inilah keutamaan yang besar dari kita menjaga tali kekerabatan kita. Alhamdulillah. Poin yang kedua, dengan diadakan pengajian di acara walimatul khitan, memberikan contoh, memberikan tahu anak kita bahwa sangat pentingnya mencari ilmu dalam hidup kita, karena ilmu adalah syarat mutlak untuk menjadikan anak yang soleh. Ibu, bapak, hayang anak soleh kunaon? Ya karena yang namanya anak soleh bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Apabila anak Adam atau manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya. Maksudnya berhenti dari amal. Orang mati bisa sholat, orang mati bisa puasa, orang mati bisa bekerja. Inilah yang dimaksud terputus di sini. Terputus dari amal atau amal yang tidak bisa diteruskan kecuali 3 amal. Yang pertama, shadaqatun jariyatin, sedekah yang mengalir. Lalu apa sedekah yang mengalir? Kita bangun masjid, pesantren, wakaf, itu sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kenapa ada ilmu yang dimanfaatkan dan ilmu yang tidak dimanfaatkan? Karena proses guru dan murid berlanjut atau tidak berlanjut. Maka ilmu yuntafa'u bih adalah proses belajar mengajar yang berlanjut. Itu ilmu yuntafa'u bih yang ujungnya adalah amal. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nah, di sini kita butuh anak yang soleh untuk mendoakan kita
ketika kita sudah mati. Sedangkan apabila anak kita tidak belajar, tidak dididik dengan agama, bisa tidak mendoakan? Tentu tidak, karena mendidik anak sejak dini untuk mengenal Allah, mencari ilmu-ilmu Allah adalah syarat mutlak untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Salah satunya seperti ini. Di acara walimatul khitan anak kita, adakan pengajian. Yang paling penting, didik anak kita dengan memasukkan anak kita ke pesantren, agar anak kita tahu cara ibadah, tahu cara mengenal Allah, sehingga menjadi anak yang soleh, yang bisa membawa kita ke surganya Allah. Ibu hayang anak soleh, siap ngasupkan anaknya ke pesantren? Insya mungkin mudah-mudahan dengan adanya pengajian menjadi wasilah untuk anak-anak kita, khususnya anak dari Sohibul Hajah, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqul wa la tanzur manqul, wa hasbunallahu wa ni'mar rafiq. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.